Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk render RNDR sesuai dengan requestan dari Bank SBF FTX. Katanya kerjasama diadopsi oleh Nvidia and Elon Musk. Kita akan coba untuk bahas ya, seperti apa dari render hari ini. Hari ini render diperdagangkan di kisaran 29.600. Teman-teman, market agak sedikit turun. Kalau kita perhatikan memang dari segi pergerakan itu kecenderungannya masih cenderung dalam posisi yang setelah mengalami kenaikan, sekarang dalam tahap koreksi. Guys, ini Render merupakan sebuah proyek berbasiskan AI and Big Data. Tujuan mereka apa? Yaitu memberikan yang namanya akses ya untuk 3D media dengan menggunakan GPU yang terdesentralisasi pada global network. Ini proyeknya sangat unik kalau menurut saya ya. GPU atau Graphic Processing Unit itu merupakan sebuah alat yang ada di PC kalian, di komputer kalian, ada juga di smartphone kalian ya, dengan beragam mereknya. Yang terkenal sih Nvidia memang. Dan iya, ini merupakan produk layanan apa namanya? Project gitu ya, project crypto yang mana dia sangat erat kaitannya sama GPU. Jadi misalkan teman-teman mau melakukan processing data, teman-teman nggak punya perangkat yang sangat canggih. Teman-teman hanya modal internet, teman-teman bisa mengambil power daripada GPU dari decentralized network mereka. Teman-teman bisa gunakan untuk processing video. Jadi ini benar-benar di luar dari apa yang kita pikirkan. Kalau biasanya orang yang jago editing, komputer apa namanya video ataupun gambar, pastinya mereka membutuhkan hardware yang canggih, ya kan? Mereka harus beli hardware dan baru mereka bisa melakukan pemrosesan data yang lebih cepat, rendernya lebih cepat, ya kan? Hasilnya pun juga lebih bagus. Jadi biasanya seperti itu. Kalau kalau project yang dilakukan oleh Render ini sangat-sangat berbeda, teman-teman. Dia menyediakan layanan decentralized untuk GPU sehingga untuk orang yang punya kepentingan dalam hal memproses data 3D ya di media itu bisa mendapatkan kemampuan yang mendekati unlimited. Ngeri banget, teman-teman. Jadi mereka kemarin memang benar ada beritanya ya, teman-teman. Mereka ada diinvest kurang lebih diinvest oleh salah satu perusahaan stok berbasiskan teknologi chipset gitu, namanya Nvidia. Ya, ini perusahaan yang sangat-sangat gede, teman-teman, dan sekarang harga sahamnya memang lagi rally karena meningkatnya adopsi daripada teknologi AI. Oke, jadi ini sangat-sangat menarik, teman-teman. Adopsi dari AI ini membuat saham-saham berbasiskan dengan GPU, kemudian berbasiskan dengan chipset itu naik. Nggak cuma Nvidia kok, AMD, Advanced Microchip Device itu juga naik signifikan. Intel itu juga naik, saham-saham yang tentunya punya pesaing ya, pesaing daripada Nvidia. Nvidia salah satunya memang sempat melakukan apa namanya sebuah gathering, sebuah sesi diskusi tanya jawab gitu teman-teman dengan beberapa perusahaan. Ini mereka pernah tag di tanggal 24 Maret. Ya, mereka join sama Otoy juga. Ini salah satu perusahaan holographic rendering cloud ya. Jadi berbasiskan cloud. Kemudian dia sama render, sama Nvidia, sama GTC 22. Teman-teman, tujuannya apa? Yaitu untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan sama grafis, which is itu gaming, kemudian media, desain, dan juga crypto art atau NFT. Kita bilang seperti itu. Jadi ini sebuah kolaborasi sih. Saya melihatnya ini sebuah kolaborasi yang tentunya bisa sangat sangat saling menguntungkan. Dari sisi hardware itu ada Nvidia yang tentunya mensupport perusahaan gede pula, teman-teman. Tentunya kalau mereka mau adopsi, mau apa namanya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Otoy dan juga Render, ini tentunya bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk masa depan proyek ini. Ya, Render salah satu progres yang apa namanya project yang menurut saya cukup unik dan cukup menarik juga, teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka invest ya ya bisa melakukan riset lebih lanjut, teman-teman. Jadi ini keunggulan daripada project Render, dia bertujuan untuk meningkatkan scalability network, terutama untuk scaling GPU-nya, di mana kita bisa melakukan rendering grafis dengan sangat cepat menggunakan cloud. Kemudian juga ada the sleeping
GPU network. Ini ketika kita tinggalkan, misalkan kita melakukan kegiatan yang lain, kita tinggalkan progressing video atau gambar gitu ya teman-teman. Jadi mereka akan tetap melakukannya dalam posisi sleeping. Jadi ini projectnya benar-benar gede sih menurut saya. Better use for GPU power. Oke, itu teman-teman sedikit pengenalan untuk render. Kalau kita perhatikan dari segi likuidasi, dia sudah listing di banyak exchange seperti di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken. Jadi untuk likuiditas nggak terlalu masalah lah buat buat render. Untuk supply maksimum dia ada di kisaran 530 juta ya. 530 juta token, sementara yang terilis itu sudah sekitar 368 juta token atau sekitar 68%. Gimana untuk pergerakan chartnya? Dari render sendiri dia bergerak dalam posisi koreksi setelah dia breakdown dari pola yang dia bikin yaitu rising wedge pattern, dan dia sudah terbreakdown dan sekarang menuju arah support di kisaran 1,6 dolar. By the way, untuk posisi pergerakan market, khususnya market Bitcoin, itu sedang dalam posisi volatilitas yang cukup tinggi. Kemarin Bitcoin sempat spike naik sampai 31.000, tapi nggak berlangsung lama dibanting kembali, guys. Nah, render juga kurang lebih ngikutin ya, karena dari BTC dominan sendiri itu dalam proses uptrend, masih dalam proses penguatan sedang terjadi. Render sebagai altcoin pun juga terdampak. Dan sekarang target selanjutnya ya dia koreksi dulu teman-teman. Kalau bisa level supportnya sih di kisaran 1,6 dolar. Dari volume smart money nggak terlalu bagus, volume perdagangannya pun kecil. Jadi hype yang terjadi itu kan terjadi di bulan Maret kemarin. Bulan Maret itu ketika harga dari render itu ada di sini ya kurang lebih. Dia rally sangat bagus karena memang ada potensi teman-teman, tapi sekarang dia udah menunjukkan fase-fase koreksinya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang mau masuk ke render. Level idealnya kemana? Yang pertama levelnya tadi di 1,6 dolar. Yang kedua menurut saya menarik adalah di kisaran 1 dolar. 1 dolar ini juga ada strong support yang mungkin bisa menjadi uh, posisi yang menarik buat teman-teman yang mungkin berniat untuk melakukan investing di project ini, karena peluangnya masih sangat-sangat gede sih buat render ini. Jadi gitu aja buat pembahasan render, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan teman-teman langsung tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, kita selalu sharing update informasi terbaru ya teman-teman. Buat teman-teman yang takut ketinggalan informasi terbaru, silahkan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi dan join di komunitas kami. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri. Terima kasih.